Kesatuan Bangsa School. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, kali ini aku bakal nemenin ngabuburit kalian dengan bintang tamu yang spesial banget. Pasti kalian penasaran kan? Penasaran lah. Oke, karena bintang tamu kita sudah datang, silahkan memperkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Nama aku Safa Anissa, biasa dipanggil Safa. Aku dari kelas 11B di SMA Kesatuan Bangsa. Oke. Nah, Safa ini bisa dibilang anak yang berprestasi loh, guys. Dan juga sekarang sedang menjabat sebagai Ketua OSIS Putri di Sekolah Kesatuan Bangsa. Kalian pasti penasaran kan dan pengen tanya-tanya langsung ke Safa biar bisa lebih banyak menginspirasi kita pastinya. Oke. Halo Safa. Halo. Gimana nih puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Udah seminggu nih kita puasa, masih full ya? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Pastinya udah habis berbuka juga sekarang, jadi pastinya udah lebih seger ya. Betul. Saf, kamu ini kan sekolah pasti sibuk banget kan? Jam sekolah pasti kan udah sibuk banget. Terus kamu sekarang juga menjabat sebagai ketua OSIS. Pastinya tuh sibuk banget nggak sih, Saf? Terus gimana sih cara kamu nge-manage waktu buat belajar dan kegiatan-kegiatan yang kamu ikuti di OSIS itu? Oke, sebelumnya aku bisa bilang kalau aku bukan tipe yang rapi banget, tertata schedule-nya sama gitu, enggak. Jujur aku tipe yang kadang ngikutin waktu lah, misalnya kadang ini aku nge-schedule, kadang enggak gitu. Nah, kebetulan minggu lalu itu benar-benar hektik banget, kayak tabrakan gitu karena ada OSIS, terus ada lomba memori juga, terus ada sekolah juga, bahkan ada pekerjaan rumah juga gitu. Jadi benar-benar full banget ya. Jadi akhirnya di situ harus ngerelain tuh buat nyusun schedule ulang. Jadilah pagi-pagi itu tugasnya buat kegiatan rumah. Terus habis itu sekolah, habis sekolah itu mulai ikut rapat, OSIS, bla 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 ya, perintilan OSIS gitulah ya. Nah, baru di hari Sabtu itu full seharian ngerjain tugas-tugas, nuntasin tugas-tugas gitu. Tapi kalau misalnya ada tugas ringan gitu, bisa diselesain di weekdays. Paling kayak gitu aja sih. Wah, aku dengernya aja udah kayak sesek sendiri ya. Terus kadang kayak gitu, what would you do when you are dreaming too hard, tapi kamu masih nggak bisa ngecapainya kayak gitu? Apa sih yang kamu rasain atau gimana sih perasaan kamu? Ya jujur, setiap orang pasti pernah punya mimpi yang tinggi gitu. Bahkan aku juga pernah mimpi tinggi banget gitu ya. Sebenarnya menurutku nggak apa-apa mimpi setinggi mungkin gitu. Asal tahu risikonya kalau mimpi yang tinggi itu ada beberapa hal yang mungkin nggak sesuai ekspektasi kita, misalnya kayak gitu. Dan ya kalau misalnya nggak tercapai ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya aku benar-benar mau capain mimpi itu, harus dimulai dari sekarang kayak gitu. Jadi jangan nunda-nunda dan benar-benar sekarang. Kamu nih tipe yang ambis nggak sih? Maksudnya kayak ambis kayak kalau aku mau A nih harus A. Jadi kayak misal aku nanti mau cita-citanya kayak gini, aku harus benar-benar ngejar. Apa kamu nih let it flow aja gitu, ngalir aja, ngikutin arus. Aku bukan yang ambis seriusan. Aku di kelasku bukan tipe anak yang ambis. Aku bener-bener ya udah let it flow kayak gitu, bukan yang ngejar-ngejar banget gitu. Cuman emang aku bisa dibilangnya fleksibel, tapi bukan berarti aku santai terus gitu, enggak. Ada satu titik yang aku bener-bener pingin banget dan ya ngambis dikit-dikit lah gitu. Bukan yang ngambis banget, cuma dia usaha lebih keras sedikit gitu daripada biasanya. Paling gitu aja sih. Berarti tetap on track gitu ya. Wah, keren nih. Iya, bisa dibilang gitu. Safa ini kan kayaknya pede banget gitu nggak sih? Percaya diri banget.
gimana sih caranya kamu nih bisa naikin kepercayaan diri kamu ini loh, kayak gimana ya seorang Safa gitu. Oh, oke. Sebenarnya nih ya, aku kayak buka-buka aja di sini. Dulu aku tuh juga gak percaya diri banget. Aku dulu anaknya tuh yang introvert banget gitu, yang pemalu banget. Cuman emang lingkungan tuh ngaruh banget. Menurutku tuh lingkungan ngaruh banget, mulai dari teman-teman yang mau ngajak ngobrol kayak gitu. Terus yang kedua, kita juga harus mau nimbrung dan beraniin diri gitu. Nyoba aja gitu hal baru, kita coba, oh ya open kayak gitu. Nanti makin lama ya makin ke bawah juga, kitanya bakal jadi lebih terbuka gitu. Dan sekarang akhirnya aku bisa jadi ekstrovert dan lebih percaya diri. Jadi ya kuncinya kan harus bisa nyoba sih. Mulai dari sekarang coba aja gitu meskipun pelan-pelan. Wah, kalian pasti kaget banget nggak sih seorang Safaan misalnya dulunya ternyata introvert. Keren banget nggak sih bisa ngerubah dirinya jadi seorang yang lebih pede, yang lebih bisa berbicara di depan umum. Kadang bosen nggak sih, Saf, kayak gitu? Ngerasa bosen nggak sih kamu tuh? Apa sih yang bikin Safa ini bosen? Di titik mana gitu? Sebenarnya aku orangnya tuh gampang bosen gitu. Maksudnya kalau misalnya ada hal yang aku lakuin secara monoton kayak gitu. Misalnya di minggu ini bener-bener tugas terus ya. Aku lama-lama bosen gitu. Makanya aku beraniin diri sih buat ikut organisasi. Dan akhirnya ya itu jadi salah satu alternatif biar aku nggak bosen terus gitu. Ya meskipun ada resikonya lebih sibuk gitu. Cuman at least rasa bosanku itu tuh bisa lebih ngurang gitu dari biasanya yang cuma nugas doang di minggu itu. Tapi ada satu titik yang aku di organisasi tuh ngobrol sama orang baru, terus bikin project bareng kayak gitu. Kayak gitu tapi capek nggak sih, Saf? Maksudnya kayak kegiatan sepadat itu, walaupun kita ya emang dari diri kita yang pengen ya, karena apa? Biar nggak bosen, yang tadi kamu bilang. Tapi capek nggak sih kadang bener-bener yang kayak, aduh capek banget aku kayak udah give up gitu loh. Iya. Jujur ya nggak mungkin kan aku nggak capek gitu, namanya juga manusia pasti pernah capek kayak gitu, apalagi nih minggu lalu tuh bener-bener kayak ada lomba, terus ada OSIS, terus ada tugas juga kayak gitu ya, pasti capek kayak gitu ya. Sebenarnya normal aja kayak gitu, cuman ya jangan sampai karena kita capek terus kita sampai lupa sama Tuhan sih menurutku, karena itu paling penting sih menurutku. Ya, setuju. Terus biasanya kalau kamu lagi capek tuh break time-nya kamu tuh ngapain biasanya? Break time-nya ya biasanya kalau misalnya bener-bener capek banget nih, aku bener-bener nggak usahain diri buat nggak ngerjain apa-apa dulu, terus aku ya nenangin diri gitu, atau nggak makan sesuatu yang aku suka gitu misalnya. Terus aku coba sosialisasi gitu, maksudnya tanpa smartphone ya, atau tanpa teknologi, misalnya ya ngobrol aja gitu sama anggota keluarga misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya begitu juga bosen, begitu juga capek kayak gitu, ya nyari kesibukan lain yang apa ya, entertaining kayak gitu sih. Ya bisa aja kayak gitu sih. Berarti yang benar-benar kayak me time-nya kamu gitu ya? Iya. Yeah. Ya keren sih. Terus, oh ya, kadang kan kita kayak hidup kan harus nggak mungkin flat aja gitu nggak sih? Kita harus mengupgrade terus diri kita sendiri, ya untuk diri kita, untuk diri kamu. Nah, untuk seorang Safa nih, cara kamu mengupgrade diri kamu nih gimana sih, Saf? Cara ngupgrade diri itu kalian harus berani coba hal yang baru kayak gitu. Tapi bukan berarti nyoba aja tuh langsung nyoba aja gitu. Tapi pas mau nyoba tuh harus tahu dulu konsekuensinya gimana, terus prosedurnya kayak gimana, kayak gitu. Ya itu sih menurutku. Karena jujur aku dulu sebelum pandemi gitu ya, aku nggak pernah kepikiran aku bakal menjabat sebagai ketua OSIS atau aku bakal sibuk bla bla bla, tuh nggak pernah nyangka. Cuman aku ya udah beraniin diri buat coba. Tapi aku emang tahu risikonya, oh gini, aku bakal sibuk pelajaran gitu. Terus gimana caranya? Terus ya poin plusnya apa kayak gitu. Tapi ya emang kesimpulannya kalau mau nge-upgrade diri itu harus berani coba sih. Itu. Mencoba hal baru terus ya, Syaf ya. Ya, benar. Udah banyak banget pasti nih termotivasi dari Syafa, keren banget dia bisa
memanage dirinya sendiri dengan kegiatan yang super sibuk. Do you always remember Allah in everything that you do? Always. Karena curcol dikit nih ya. Sebenarnya sebelum aku menjabat jadi ketua OSIS itu, aku juga bingung banget gitu. Kayak nimang-nimang lagi, apakah aku harus kayak gitu? Karena posisinya itu sebelum nyerahin diri gitu, misalnya untuk kayak nyerahin diri gitu, aku juga lagi di titik terendah gitu. Di titik terendah, dimana aku juga takut gitu untuk ngelakuin kesalahan yang sama kayak gitu. Dan ya di situ bener-bener semua hal yang aku sangat sayangkan atau aku sangat keep gitu, terus diambil semua sama Allah. Dan di situ malah aku tuh sempat kayak lupa gitu loh. Nah, akhirnya aku diuji di situ dan aku coba buat ngedeketin diri lagi sama Allah, dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang dilurusin terus jalannya, dilancarin terus, dan emang kuncinya tuh gitu ya, alhamdulillah harus ingat Allah terus gitu. Jangan sampai masalah kamu sama manusia atau masalahmu sama dirimu sendiri itu malah bikin kamu menjauhin diri sama penciptanya kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Berarti kuncinya tetap ingat sama Allah, guys. Ya. Pokoknya ingat sama yang di atas. Ya enggak ya. Terus Saf, boleh nggak sih share motivasi diri kamu nih apa, terus yang buat sampai kamu jadi sekarang ini, yang bisa jadi Syafa yang sekarang, yang bisa memotivasi semuanya. Boleh di-share nggak, Saf? Boleh. Sebenarnya motivasiku itu buat jadi versiku yang lebih baik gitu. Itu sebenarnya tujuan utamaku. Tapi untuk dari faktor-faktor lain yang bikin aku termotivasi itu adalah orang-orang lain sebenarnya. Banyak banget cerita sebenarnya, aku nggak bisa sebutin satu-satu, tapi kesimpulan yang aku bisa ambil dari cerita-cerita mereka itu adalah mereka selalu ingat Tuhan di jalan kesuksesan mereka gitu. Contoh aja misalnya kemarin aku ketemu orang sukses nih, pembicara di salah satu event sekolah, TED Talk, itu si kakaknya ini bener-bener di ceritanya itu ngejelasin kalau misalnya ya aku ingat Allah gitu, sampai akhirnya aku bisa mencapai kesuksesanku gitu. Terus aku ngambil dari cerita orang tua aku sendiri gitu, mereka juga selalu ingat Allah, alhamdulillah mereka bisa sampai sekarang gitu, lancar-lancar terus jalannya, dan akhirnya itu aku jadiin salah satu penasehat hidup gitu. Kalau misalnya mau dilurusin jalannya ya jangan sampai lupa sama pencipta itu, hal baik itu. Wah, aduh, merinding aku. Serius, keren banget. Termotivasi langsung. Yeah. Wah, nggak kerasa nih, udah beberapa menit kita ngobrol ya, santai. Walaupun santai gini, tapi tetap masuk ya guys pesan-pesannya, semoga, amin. Mungkin kita cukup sampai di sini dulu ya, Saf. Insya Allah, dan teman-teman semua, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak, Safa, udah mau sharing, udah mau diganggu waktunya sebentar. Gak apa-apa, kan obrolannya bermanfaat ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih semua penonton setia channel Kesatuan Bangsa Keswalayan Beli Buah-Buahan. Cakep. Buah semangka dan kurma. Ya, cakep. Dengan senyuman kami ucapkan selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Makasih ya, Saf. Ya, makasih juga Lila. Makasih semuanya.